Halo and welcome back, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten terbaru hari ini sudah jelas dan pasti saya ingin memberikan analisa dari pertandingan kedua Timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 melawan Uzbekistan yang berakhir untuk kemenangan Uzbekistan dengan skor 3-1. Dengan hasil akhir ini berarti sudah dipastikan Timnas Indonesia U20 gagal lolos dari fase grup, yang berarti tidak akan bisa bermain di Piala Dunia U20 yang akan diselenggarakan rencananya di Chile. Kalau bagi saya teman-teman, kegagalan dari Timnas Indonesia U20 bukan merupakan sebuah kejutan yang besar. Karena jika teman-teman mengikuti konten yang saya sering buat di channel ini tentang Timnas Indonesia U20, sudah beberapa kali saya katakan bahwa Timnas Indonesia U20 membutuhkan keajaiban untuk bisa lolos dan bermain di Piala Dunia U20. Bahkan saya juga menambahkan, jika Timnas Indonesia U20 bisa lolos dari fase grup, maka itu saja sudah merupakan keberhasilan. Karena seperti juga yang saya jelaskan, bahwa saya sudah melihat permainan yang tidak meyakinkan dari tim ini, mulai dari pertandingan terakhir di babak kualifikasi Piala Asia, yang pada saat itu lawan Yemen. Kelihatan banget tidak ada kerjasama yang baik di antara para pemain yang bisa mereka pertahankan secara konsisten selama 90 menit. Kalau dua pertandingan lainnya di babak kualifikasi itu kan lawan Maladewa dan juga Timor Leste ya, dua tim yang lemah. Jadi ya wajar Indonesia bisa menang telak dan permainannya lebih dominan. Tapi lawan Yemen, bermain di tanah air, justru Indonesia yang ditekan. Dan setelah itu kita tahu ada juga turnamen sebelum Piala Asia kan, yang namanya tuh Mandiri Under-20 Challenge Series, yang juga saya jelaskan pada saat saya membuat review dari pertandingan-pertandingan tersebut. Kalau nggak salah 2 kali ya saya buat review ya, dan juga ada previewnya ya, yang pertandingan lawan Jordania dan juga lawan Syria. Kan sudah saya jelaskan nih, nggak kelihatan ada pola permainan. Dan memang uji coba itu kan patokannya bukan hasil akhir. Ya maka itu saya nggak ngelihat hasil akhirnya sebagai sebuah penilaian. Tapi yang saya nilai kan adalah cara bermain. Dan saya sudah katakan pada saat itu nih, nggak benar nih permainan dari Timnas Indonesia U20. Walaupun kemudian menang lawan India, ya itu wajar. Bahkan ada 1 gol giveaway kan. Namun kan yang kita harapkan adalah permainan yang lebih baik di Piala Asia kali ini. Jujur bagi saya, ya gak lolos Piala Dunia, oke, no problem. Ya, karena memang tidak mudah tentunya membawa tim ini lolos ke Piala Dunia. Tapi at least show a good performance as a team. Tunjukkan permainan terbaik sebagai satu unit. Bagaimana caranya bisa bermain rapi? Bermain rapi itu artinya bermain mengandalkan yang namanya rencana permainan. Kalau yang namanya rencana permainan itu artinya strategi yang nanti masuk ke taktik permainan. Jadi kalau tidak bisa bermain rapi, ya gimana caranya bisa membentuk kerjasama? Artinya kalau memang para pemain ini tidak bisa memahami rencana permainan dari sang pelatih, ya gimana caranya tim ini bisa menyulitkan tim lawan? Kan dalam 2 pertandingan di Piala Asia ini kelihatan para pemain kita lebih banyak bertahan. Karena tim lawan itu lebih mendominasi jalannya pertandingan dengan bisa lebih lama menguasai bola. Nah itulah kuncinya. Tapi kalau dari para pemain Timnas Indonesia U20, mereka dengan mudah bisa kehilangan bola. Bukan saja pada saat lagi merancang sebuah serangan, tapi pada saat lagi menghadapi serangan dari para pemain tim lawan. Dan memang sih di pertandingan semalam ada lagi ya gol yang tercipta dari tim lawan melalui umpan silang, yang sudah saya katakan di konten sebelumnya bahwa ini bukan soal masalah postur dari para pemain, tapi ini masalah antisipasi dari para pemain pada saat ada umpan yang masuk ke dalam kotak penalti pertahanan Indonesia. Coba lihat itu gol pertama dari Uzbekistan, nggak melompat Donitri. Ya memang dia bukan pemain yang tinggi, tapi seandainya dia melompat mungkin dia bisa mengganggu pemain Uzbekistan tersebut.
Dan memang Indra Safri melakukan banyak perubahan di lineup. Kalau nggak salah ada 4 pemain berbeda yang dimainkan di starting lineup kali ini. Bagus juga ya, paling tidak memberikan chance kepada pemain lain. Dan pemain yang salah satu perubahan dilakukan di lineup yang menurut saya bagus ini adalah dimainkannya Marcelinus Amaola ya. Bagus ini pemain. Kan dia juga yang memberikan assist kepada Jens Raven ya. Ini memang pemain bagus yang masuk sebagai pemain pengganti di pertandingan sebelumnya. Good player. Jadi seperti yang saya katakan, pemain-pemain kita ini sebetulnya nggak jelek secara individu. Tapi kalau mereka tidak bisa bermain secara tim, ya gimana caranya? Mau menyulitkan para pemain tim lawan kalau mainnya secara individu. Dan sepak bola itu bukan dimainkan berdasarkan determinasi, tetapi dimainkan berdasarkan visi. Kalau nggak ada visi, kalau cuma asal kuasai bola, asal shooting bola, mana bisa bos? Langsung meraih kemenangan. Nggak bisa lah seperti itu. Oke, mungkin satu kali berhasil, tapi nggak mungkin berhasil berkali-kali. Ini kan adalah hal yang harus kita pahami. Bahwa permainan sepak bola itu di high level, di level tinggi seperti sekarang di Piala Asia, itu diperlukan permainan secara taktis. Jadi bukan berarti yang dihadapi adalah tim kuat, kemudian serta-merta Indonesia akan kalah. Enggak dong. Bisa saja Indonesia membuat kejutan jika ada taktik permainan. Jadi yang mengherankan bagi saya, tim ini kan dipersiapkan dengan cara yang baik ya. Artinya dukungan dari federasi ini bagus. Dengan 2 atau 3 kali TC ya. Ada TC juga di luar negeri, ada juga turnamen yang diikuti di luar negeri, ada juga TC di dalam negeri, ada juga turnamen yang diikuti di dalam negeri. Artinya dari segi persiapan sudah lebih dari cukup. Dan lama juga ini persiapannya kan, kalau nggak salah adalah 1 tahun. Dan pelatihnya juga bukan cuma 1. Pelatihnya di Piala Asia ini ada 4. Walaupun pelatih kepala adalah Indra Safri. Jadi ngapain aja pada saat TC. Nah, hal seperti inilah yang perlu dievaluasi oleh federasi. Dan itu adalah tugasnya dari federasi, bukan tugasnya dari pengamat. Seperti yang selalu saya katakan, sebagai pengamat, saya tidak akan pernah menghakimi siapapun. Gak bisa, karena itu bukan domain saya. Tapi itu adalah domainnya dari federasi. Jadi federasi yang perlu mengevaluasi Timnas Indonesia U20 yang gagal lolos ke Piala Dunia, bahkan gagal lolos dari fase grup, dan juga mengevaluasi jajaran pelatih. Apa yang mereka lakukan sehingga tim ini, dalam tanda kutip, permainannya kayak tim Tarkam. Walaupun lagi-lagi saya ulangi, dari segi fighting spirit top. Perlu kita apresiasi para pemain dari Timnas Indonesia U20. Tapi seperti yang tadi saya katakan, bahwa determinasi saja tidak cukup di sebuah pertandingan sepak bola, apalagi di level tinggi. Dan memang lebih banyak peluang yang diciptakan oleh para pemain Timnas Indonesia U20 di pertandingan ini. Tapi poinnya bukan soal peluang yang diciptakan, poinnya adalah juga bisa bertahan secara benar. Walaupun Indonesia memulai pertandingan ini dengan strategi defensif yang menurut saya sebetulnya nggak salah juga. Karena ya Uzbekistan memang adalah tim yang kuat. Tapi kalau defensif itu sampai nunggu di dekat kotak penalti, itulah yang bahaya. Karena itulah yang akan memberikan ruang dan waktu bagi para pemain Uzbekistan untuk bisa membentuk irama permainan mereka. Padahal Indonesia yang lebih awal loh menciptakan peluang itu. Kalau nggak salah itu Evandra yang punya 1 shot on target. Tapi Uzbekistan dengan peluang on target pertama langsung mencetak gol melalui umpan silang juga. Jadi apakah memang tidak ada arahan dari para pelatih kepada para pemain kalau nanti seandainya ada umpan silang lagi? Tapi kita lihat bahwa para pemain melakukan kesalahan yang sama secara kolektif. Uzbekistan unggul, tapi kan para pemain kita ya memang semangatnya luar biasa. Dan mereka langsung bisa menyamakan kedudukan pada saat Amaola memberikan assist kepada Jens Raven. Ini memang adalah gol yang diperlukan cepat kan, balasan golnya. Dan setelah itu Indonesia sedikit berani bermain menyerang. Karena ada beberapa kali peluang lagi yang diciptakan. Oke, not bad. Tapi kemudian di babak kedua baru mulai tampaknya gak fokus. Uzbekistan ini pintar banget, mereka langsung ngegas. Langsung bisa mencetak gol dan ini memang adalah gol yang indah. Dan dalam hal ini para pemain Timnas Indonesia U20 sedikit terlambat untuk mengcover ruang yang sedikit terbuka di sektor sebelah kanan pertahanan. Walaupun Buffon tuh kalau nggak salah yang sudah coba untuk menutup, tapi pemain Uzbekistan bisa mencetak gol. Dan setelah 2-1 ya para pemain Indonesia U20 coba untuk respon, tapi ya pada saat memang kerjasamanya gak ada dan juga bola tidak bisa diberikan kepada target man Jens Raven, ya sulit lah untuk mencetak gol. Dan memang ada 4 peluang berbahaya yang diciptakan oleh para pemain Indonesia U20. Di antaranya ada 2 dari luar kotak penalti dan 2 dari dalam kotak penalti. Salah satunya itu gol dari Raven. Dan Jens Raven hanya 1 kali mendapatkan suplai bola dan hanya mendapatkan 2 peluang. Yang pertama dia cetak gol, yang kedua bola rebound itu
dia gagal melakukan finishing sebelum pertandingan berakhir. Tapi kemudian Uzbekistan bisa kembali mencetak gol dari corner. Lucu juga ini bagi saya. Masa gak ada sih pemain yang bisa melompat Iqbal tuh out of position? Padahal Iqbal ini kan adalah center back. Dan dia sebetulnya sudah salah itu di pertandingan pertama pada saat dia membelakangi pemain dari Iran. Tapi apakah tidak dilihat oleh para pelatih dari Indonesia U20? Kesalahan yang dia lakukan kemudian memberikan dia instruksi lagi. Nah, ini yang saya nggak tahu karena saya kan tidak kenal orang dalam nih dari Timnas Indonesia U20. Tapi hal seperti ini perlu dipertanyakan oleh federasi kepada jajaran pelatih. Kenapa? Dan itu hal yang wajar menurut saya. Karena kalau bagi saya sih ini adalah kekalahan yang memalukan. Walaupun memang Uzbekistan adalah tim yang kuat karena cara kemasukan golnya itu seperti para pemain Indonesia U20 itu gak paham bagaimana caranya untuk defend dengan benar. Sedikit beda dengan para pemain Uzbekistan yang tahu bagaimana mereka harus ngepres para pemain Indonesia. Meskipun mereka juga sedikit kewalahan dengan determinasi dari para pemain Indonesia U20. Jadi saya pikir dalam hal ini kita juga sebagai supporter ya perlu bijak untuk menanggapi kegagalan dari Timnas Indonesia U20 dan perlu melihat garis besarnya. Garis besarnya itu adalah pembinaan pemain usia muda yang tidak berjalan dengan baik karena tidak atau belum bisa menghasilkan banyak pemain yang berstandar Asia. Karena kita lihat bahwa walaupun para pemain yang sekarang berada di dalam skuad, ada beberapa yang memang nantinya ya layak juga untuk bisa bergabung dengan timnas senior. Tapi tidak banyak. Palingan ada Donny Tri, ada Jens Raven, ada Welber Jardim, ada Amaola, ada juga Tony Firmansyah. Jadi gak banyak. Nah artinya pembinaan pemain usia muda kita ini juga perlu dibenahi oleh federasi. Supaya nanti next generation, ya kan, nanti kan akan ada generasi baru juga nanti. Nah itu harus lebih baik daripada sekarang. Karena kan yang diharapkan adalah regenerasi nih. Jadi kalau saya melihat permainan dari Timnas Indonesia U20 di ajang Piala Asia kali ini, kelihatan para pemain itu tidak bisa bermain di level Asia. Kalau di level ASEAN kan bagus, mereka kan menjadi juara. Walaupun bermain di tanah air, tapi ya oke lah permainannya pada saat itu. Perlu saya akui juga meskipun karena ada Jens Raven juga itu menjadi juara. Bagus kan Jens Raven. Jadi Raven ini pemain yang bagus, tapi kalau dia gak mendapatkan suplai bola, how can he score? Gimana caranya dia bisa mencetak gol? Dan saya pikir jika memang targetnya tinggi dari federasi, yaitu untuk lolos ke Piala Dunia, seharusnya yang dipilih adalah pelatih kelas dunia. Karena targetnya itu tinggi. Apalagi kalau sekarang kita melihat di Liga 1, ya di era Liga 1 nih ya, dari tahun 2017, itu yang sukses membawa timnya menjadi juara kan adalah pelatih-pelatih asing. Gak ada loh pelatih lokal. Bahkan di musim ini saya rasa hanya 1 atau 2 pelatih lokal. Di Liga 1 kebanyakan pelatih asing. Artinya ya para pelatih lokal kita juga harus improve. Jadi saya pikir teman-teman dalam hal ini kita juga tidak boleh menghujat apalagi menghina para pemain. No, mereka luar biasa di atas lapangan. Luar biasa, saya acungi 2 jempol, jujur. Dari dalam hati ini saya mengatakan. Mereka berjuang habis-habisan. Tapi modal ngotot doang nggak cukup, Pak. Di level Asia harus ada yang namanya bermain dengan visi. Mau bermain dengan visi caranya gimana? Mau bermain dengan visi itu harus ada yang namanya rencana. Game plan. Kalau gak ada game plan, dapat bola, asal shooting, asal dribbling, asal passing. Come on. Ini pertandingan sepak bola di level Asia, mana mungkin bisa perform apalagi lolos ke Piala Dunia. Jadi teman-teman, yang penting bagi kita sebagai supporter, kita perlu mendukung para pemain yang telah berjuang habis-habisan dan tentu perlu memberikan mereka apresiasi walaupun mereka gagal bahkan lolos dari fase grup. Dan sebenarnya tadi saya katakan, kita tunggu evaluasi dari federasi terhadap jajaran pelatih dari Timnas Indonesia U20. Dan kita sebagai supporter, jangan lupa berikan terus 110% dukungan kita kepada semua pemain yang menjadi bagian dari Timnas Indonesia, bukan saja level senior, tapi juga level U20, U23 nanti, dan juga tentunya U17. Dan kita juga perlu bijak pada saat kita memberikan komentar di sosial media, karena jangan sampai para pemain muda ini justru terkena nanti mentalnya ya, dengan kegagalan mereka di Piala Asia kali ini, karena mereka sebetulnya adalah pemain-pemain yang secara individu cukup baik, tapi untuk bisa menyatukan mereka diperlukan pelatih juga yang kaya akan wawasan taktik dan bisa mengoptimalkan batas kemampuan dari para pemain yang berada di dalam skuad. Jadi dalam hal ini kita semua perlu bersatu dan kita tunggu kelanjutan dari evaluasi jajaran pelatih dari Timnas Indonesia U20.
No hit, no politics, only football. Salam sepak bola.